Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan akhir tentang studi kasus website Raja Wali Cinema. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ahmad Faris Gustaf dengan NIM 12. Saya Naval Elivanargia dengan NIM 41. Saya Ferdian Selain dengan NIM 68. Oke, kemudian ini ada know your user di 3, identifikasi, masalah, dan pain points. Yang pertama, sistem pembelian tiket membingungkan. Kemudian tidak adanya informasi primary time. Kemudian proses pembayaran dan pembelian kursi yang rumit. Dan user goals dan motivasi, membeli tiket dan memilih kursi dengan cepat. Kemudian info lengkap dan fleksibel metode pembayaran. Ini kami redesign tiket Cinema Raja Wali. Kemudian ada survei dan problem solution fit. Pertama, survei temuan. 5 dari 10 responden mengatakan fitur pencarian kurang responsif. Kemudian 3 dari 10 orang mengatakan pemilihan kursi membingungkan. Dan 8 dari 10 orang mengatakan ingin tampilan UI yang lebih intuitif. Kemudian solusi yang sudah dan belum optimal. Yang pertama, yang sudah, UI sederhana, pemilihan kursi fleksibel. Kemudian yang belum, sistem pembayaran dan rekomendasi film. Kemudian di sini ada fungsi bisnis dan prinsip UI. Pertama, proses bisnis, akses website, pemilihan film dan kursi, pembayaran dan tiket digital. Kemudian ada prinsip desainnya, antar muka responsif, navigasi jelas, dan elemen desain modern atau dark mode. Kemudian ada mental model dan HTA. Mental modelnya mulai dari yang pertama info, kemudian ngebooking, terus pembayaran dan tiket. Kemudian HTA-nya alurnya seperti login, terus ke pilih film, terus memilih kursi, setelah itu masuk ke bayar, terus ada konfirmasi dan tiket. Ini mental modelan HTA-nya nanti dapat dilampirkan di Drive, bisa dilihat di Drive. Kemudian ada pembayaran dan tiket, desain mockup. Pertama ada pilihan metode pembayaran, kemudian ada form input data, kemudian ada feedback loading, dan yang terakhir ada tiket digital dengan QR code. Jadi setelah melakukan pembayaran, maka akan muncul QR code dari tiket tersebut. Kemudian menu dan navigasinya. Kemudian ada prinsip desain dan justifikasi. Yang pertama konsistensi warna, yaitu merah dan navy. Kemudian feedback sistem saat loading. Kemudian ada login sosial media untuk efisiensi. Kemudian ada kontras untuk semua tombol utamanya. Selanjutnya. Kemudian step 667 yaitu interaksi dan UI object. Input device, touchscreen, keyboard di virtual, outputnya layar visual. Terus haptic feedbacknya opsional. Kemudian objek UI ada button, terus text file, ada checkbox, ada password tool, login icon, sosial media. Kemudian ada justifikasi desain UI. Pertama, checkbox dan toggle login kurangi beban pengguna. Kemudian warna kontras untuk visibilitas. Kemudian tata letak hierarki, membantu pengguna untuk memahami alur. Kemudian teks dan feedback. Teks langsung dan informatif, terus ukuran font sesuai prioritas, one feedback seperti mohon tunggu. Kemudian ada panduan ditampilkan di halaman, bukan secara terpisah. Kemudian internasionalisasi dan aksesibilitas. Pilihan bahasanya ada 2, yaitu Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian kontras warna diuji juga. Terus kombinasi warna plus icon plus teks. Ini menandakan aksesibilitas dan disabilitas. Kemudian grafik, icon dan warna. Icon navigasi konsisten. Palet warna kontras tinggi. Terus hindari merah hijau langsung. Kemudian ada tambah label atau teks icon
ini menjadi alternatif informasinya tersebut. Kemudian visual hierarchy, poster film dan tombol book now itu kritikal, terus ada harga dan jadwal itu important, dan puter navigation itu peripheral. Terus ada prinsip gestalt, proximity, terus similarity, continuity, dan closure. Kemudian akan masuk ke desain Figma-nya, silakan teman saya Gustaf. Untuk desain Figma-nya sendiri ini yang pertama ada komponen-komponen yang kita punya di sini kayak logonya, terus ada poster, ada trailer, ada promo. Ini buat prototype, milih hari dan jamnya. Ini buat beli tiket dan ini navigasi bar. Lanjut ke prototype-nya. Untuk pertama ada tampilan logo dan halaman login. Sekarang di sini kita sign up, ini bisa masukin email, password. Ketika sudah login, ada di halaman home, di mana ada promo yang bisa digeser-geser sama film dan trailer. Di bawahnya juga ada navbar yang bisa ke tiket, menu pembelian snack dan lain-lain, dan menu akun. Untuk melihat keseluruhan filmnya kita bisa klik more. Di sini bisa melihat film yang sedang tayang. Untuk pembelian tiket, misalkan di sini kita mau pabrik gula, lalu akan diarahkan ke movie selection, dan di sini disuruh pilih hari dan jamnya. Jika sudah, book now, lalu akan ke pemilihan kursi. Di sini ada kursi-kursi yang kosong dan yang udah dipilih. Yang udah dipilih warnanya merah, yang masih kosong itu warnanya putih. Sini misalkan 2 kursi, ada harganya 60.000. Sini untuk check out-nya ada detail transaction, 2 tiket, dan nomor kursinya, total bayarnya, dan ada payment method-nya. Di sini ada loading-nya, lalu akan diarahkan ke QR tiket yang sudah kita beli. Lanjut. Oke, lanjut. Ini step 14 yaitu usability testing dengan hipotesis, yaitu pengguna bisa selesaikan task tanpa bantuan, dan parameternya yaitu test completion rate, error rate, time on task, dan observasi pelaku. Lalu untuk skenario dan prototipenya, untuk skenario simulasi beli tiket dan snack, prototipnya seperti yang tadi, dan rundown-nya itu orientasi, tugas, uji, kuesioner, dan diskusi. Lalu untuk laporan pengujian usability yaitu contohnya itu partisipan tiga mahasiswa dengan karakter berbeda dengan skenario login, pilih film dan kursi, check out, pesan snack, cek tiket dengan hasil navigasi dan visual kuat. Kekurangannya itu tidak ada label kursi, filter film, dan ringkasan snack. Lalu untuk rekomendasi perbaikannya, untuk kursi itu tambah label arah layar dan harga, filter filmnya itu tambah fitur pencarian atau genre, snacknya tampilkan ringkasan dan edit item. Untuk konfirmasinya itu tambahkan animasi dan pesan sukses. Lalu untuk login tambahkan placeholder dan validasi input.
Untuk laporan akhirnya itu konsep desain. User personanya itu mahasiswa, pegawai, pelajar, dan profesional. Untuk mental modelnya itu proses cepat, UI sederhana, dan fitur jelas. Untuk loginnya itu, untuk HTA-nya itu login, pilih film, jadwal, kursi, bayar, dan tiketnya keluar. Lalu untuk desain dan UI, yang pertama konseptual model, beranda, tiket, snack, dan profilnya. Lalu untuk wireframe itu dark mode, kontras tinggi, visualisasi kursi warna. Untuk prototype, pilih film, genre, kursi. Lalu untuk opsi pembayaran, OVO, GoPay, Dana, atau kartu. Lalu simpan film favorit dan notifikasi promo. Untuk kesimpulannya itu desain berbasis kebutuhan nyata pengguna, prototipe responsif, intuitif, dan adaptif, usability, testing mendalam, dan Rajawali Cinema sudah di platform bioskop digital yang modern, praktis, dan inklusif. Ini berikut adalah link drive dan link Figma-nya tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.